Pra Bimbingan Teknis KPPS Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Oke, makasih Bu. Kita antri absen dulu. Apa? Absennya jangan lama-lama, katanya banyak. Bimbingan teknis KPPS Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Wah, alhamdulillah nih dapat kaos. Ya, dari komisionernya ya, KPU ya. Ya, selamat datang. Selamat datang. Yuk. Ya, akhirnya datang juga nih komisioner KPU-nya dari Kelurahan Jati Bening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebaikan untuk kita semua. Yang terhormat Komisioner KPU Bapak Edwin Solihin, yang insya Allah beliau akan hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat PPS Kelurahan Jati Bening Pak Rahman beserta staf-stafnya, kami ucapkan selamat datang di Balai Warga RW 012. Pun yang terhormat pula Bapak Ketua RW 012 Bapak Haji Deni Ferdianto beserta staf atau pengurus-pengurus dari RW 012. Yang terhormat pula Bapak RT dari mulai RT 01 sampai RT 014. Dan tak lupa pula tuan-tuan, puan-puan, bapak-bapak, ibu-ibu anggota KPPS 2024 RW 012 yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Pun kami ucapkan selamat datang di acara Prabimtek KPPS 2024. Selamat datang, selamat hadir di Balai Warga RW 012. Terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan, bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, sehingga acara ini diberikan kemudahan. Acara selanjutnya yaitu dengan segala hormat kepada Mbak Vina untuk memimpin kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para undangan kami persilakan, mohon untuk berdiri.
Terima kasih, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Edwin Solihin, Komisioner KPU Bekasi Kota. Oke, selanjutnya yaitu acara kita lanjutkan, yaitu sambutan dari Ketua RW 012 Bapak Haji Ferdianto, Bapak Haji Deni Ferdianto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa syukur kita ucapkan dengan bacaan Alhamdulillah, dan pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara apa tadi? Prabimtek ya. Tapi sebelumnya lancar tanpa kekurangan satu apapun, sehingga kita bisa bekerja dengan cepat, cermat, dan tepat. Artinya efisien lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak RW 012 Bapak Haji Deni Ferdianto ya. Yang saya hormati Komisioner KPU Kota Bekasi Bapak Ahmad Edwin Solihin, serta yang saya hormati Ketua PPK Panitia Pemilihan Kecamatan Pondok Gede. Sebelumnya saya mohon maaf, mohon izin, tadi Bapak PPS sudah menyampaikan profil beliau beserta stafnya. Selanjutnya sedikit saja sambutan dari Ketua PPK, dan mohon perkenalan profil beliau, baru nanti masuk ke acara inti, yaitu paparan Prabimtek untuk pemilu. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Yang terhormat Pak RW 012, terus yang terhormat abang saya, pimpinan kita selaku komisioner KPU Kota Bekasi, Abangda Ahmad Edwin Solihin. Terus yang terhormat abang saya, Ketua PPS Jati Bening Pak Rohmat, dan juga teman-teman PPS yang hadir. Di sini ada divisi data dan informasi Hani, dan juga PPK saya Abdul Hamid, dan juga staf pendukung ya PPK ada juga. Itu pemaparan untuk teknis dalam pemungutan suara. Namun mohon maaf, mohon izin Bapak Ketua Komisioner KPU, sebelum beliau memaparkan bagaimana screening atau sebanyak-banyaknya tentang pemungutan suara, beliau juga harus memaparkan sedikit profil beliau yang katanya masih warga dari RW 012. Jadi kalau ada apa-apa jangan hubungi beliau sih, kalau bisa hubungi langsung ke PPS dan PPK, soalnya beliau sibuk. Oke, kepada Pak Haji Solihin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Nah, kalau 2019 BIMTEK itu hanya untuk ketua, 2 orang lah ya, salah satunya ketua. Tapi arahan dari KPU RI ketika kita konsolnas di Jakarta di akhir tahun 2023, kita akan mengupayakan pelaksanaan BIMTEK akan diikuti oleh seluruh anggota KPPS. Artinya 7-7-nya kita BIMTEK. Kebetulan untuk PPK dan PPS baru besok nanti kita akan laksanakan BIMTEK untuk PPK dan PPS dari KPU Kota Bekasi, itu di Hotel Horizon. Nanti setelah PPK dan PPS itu dilakukan pembakalan dan BIMTEK, mereka nanti PPK dan PPS ini akan melakukan BIMTEK di
masing-masing kelurahannya, gitu ya. Kurang lebih begitu. Kebetulan saya juga warganya Pak RW di RT 14 di Jalan Semeru terkait dengan penyelenggaraan pemilu di 2017. Saya sudah terlibat menjadi Panwascam Kecamatan Pondok Gede. Waktu itu kita menangani pilkada di 2018 ya. Kebetulan di 2018 ada seleksi untuk anggota KPU Kota Bekasi, saya kebetulan ikut dan kebetulan juga jadi gitu. Dengan masa jabatan 2018 sampai dengan 2023. Nah kemarin di 2023 saya juga ikut seleksi karena memang maksimal itu 2 periode, 2023 sampai 2028, dan kebetulan lagi saya juga jadi lagi. Jadi ini periode kedua di KPU Kota Bekasi. Kemudian saya anggota KPU Kota Bekasi yang mengampuh Divisi Hukum dan Pengawasan. 4 jabatannya ketika nanti pelantikan di tanggal 25. Jadi makanya sebutannya pra bimtek ya, bukan bimtek beneran, jadi pra aja. Jadi namanya pra, jangan terlalu dalam. Nah nanti kemudian juga kita akan menyiapkan buku saku, sama kita siapkan. Termasuk kemarin juga saya mengawasi terkait dengan rekrutmen KPPS nih, ya kan, terkait dengan rekrutmen KPPS. Karena salah satu syarat yang mutlak untuk calon anggota KPPS adalah bukan menjadi anggota partai politik. Itu syarat mutlak. Dan itu bisa dibuktikan dengan yang namanya SIPOL. Jadi di KPU itu ada namanya SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik. Di situ partai politik menginput anggota-anggotanya seluruh Indonesia. Gitu. Lalu kemudian ada beberapa perbedaan antara pemilu 2019 dengan pemilu 2024. Makanya ini juga kenapa kita terus update terkait dengan regulasi, karena PKPU-nya juga berubah. Peraturan KPU terkait dengan tungsura nanti di tanggal 14 itu diatur dalam PKPU 25 tahun 2023. Jadi ada beberapa perubahan di situ yang sangat mendasar, yang berbeda dengan pemilu 2019 terkait dengan pemilih seumpama. Ini juga akan menjadi masalah krusial nanti di lapangan. Ya, ada nggak yang nggak masuk DPT itu di sini? Masuk DPT semua ya? Ya nanti tanggal 26 baru yang lebih teknis ya. Ini terkait dengan jadwal dan tahapan. Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada pemilih dilakukan mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 13. Kemudian penyiapan TPS tanggal 13 Februari. Berarti H-1 ya? Ada banyak yang bertanya ketika saya ngisi di beberapa kecamatan. Terus nanti soal nyiapin TPS, kemudian apa segala macamnya bagaimana kan gitu ya? Jadi kalau nggak salah rakor kita terakhir di Jawa Barat itu anggaran terkait dengan penyiapan lokasi TPS itu berapa? Enggak, saya sebut aja biar nanti ini 2.500.000. 2.500.000, kemudian ada operasional 1 juta. Oh, 2.500.000 itu ikut dengan operasional. Kalau honornya udah tahu semua ya? Belum. Jadi karena banyak yang meninggal di 2019 sehingga kita melakukan evaluasi. Udah nggak ada jaminan, udah nggak ada apa segala macam ya kan, sehingga di awal 2022 KPU mengajukan beberapa anggaran ke Kementerian Keuangan, bahkan terkait dengan honorarium ad hoc gitu. Jadi mulai dari PPK ada kenaikan, kemudian PPS juga ada kenaikan, dan KPPS juga ada kenaikan, dan saya pikir juga mungkin insya Allah cukup lah ya. Jadi untuk anggota itu 1,1
kemudian untuk ketua itu 1,2 gitu. Yang sebelumnya ketua itu 550, anggota 500. Jadi yang sebelumnya PPS itu 800 jadi 4 juta. Amin gitu. Jadi ada ini. Termasuk untuk pilkada di 2024. Jadi total anggaran yang kita ajukan KPU Kota Bekasi ke pemerintah daerah, ke Pemkot Kota Bekasi itu sebesar 93 M, dan hampir 55%-nya itu untuk honorarium ad hoc, mulai dari PPK, Pantarli, PPS, kemudian sampai dengan KPPS. Jadi H-1 itu sudah dalam penyiapan TPS, karena logistik juga akan hadir di H-1. Makanya kita hari ini juga pendistribusian logistik ke PPS. Kemudian penghitungan suara dan pemungutan di tanggal 14 Februari di hari Rabu. Selanjutnya pengumuman hasil penghitungan itu tanggal 14 sampai tanggal 15 Februari. Gitu. Next. Sampai tanggal 15, kenapa sampai tanggal 15? Itu kan ketika belum selesai nggak boleh dijeda, ya kan? Lanjut. Jadi kalau pukul 00:05 aja sudah masuk tanggal 15 kan gitu. Sehingga ada beberapa yang belum selesai itu langsung dilanjut, bisa lewat hari. Karena yang kita tahu sebenarnya sama 2019, jumlah surat suaranya juga masih sama 5. Nah ini tahapan pra-pemungutan suara, persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, persiapan perhitungan suara, dan pelaksanaan perhitungan suara. Next. Pra-pemungutan suara mengumumkan hari tadi yang itu nggak menjalon, cuma gambaran aja. Karena bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini juga betul kita PPS, ya kan? Bisa jadi enggak. Terima kasih. Akhirnya sosialisasi pra-bimbingan teknis KPPS Kelurahan Jatibening selesai. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wallahu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendra dari TPS 90. Yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah mungkin ada beberapa pertanyaan terkait tadi yang Bapak Komisioner KPU bilang bahwa tugas KPU itu tanda tangan, Ketua PPS itu tanda tangan. Mengingat tahun 2019 itu di dalam surat suara kita boleh menggunakan stempel di luar tanda tangan. Di surat suara itu bukan hanya tanda tangan saja kan Pak ya. Soalnya di situ ada tertulis nama TPS, nomor TPS berapa, alamat mana. Kalau semuanya ditulis manual itu akan memakan waktu yang lumayan lama. 2019 kita diperkenankan menggunakan stempel. Nah, apakah di pemilu tahun 2020 ini juga diperbolehkan menggunakan stempel di luar tanda tangan ketua KPPS? Itu yang pertama. Yang kedua, begitu saya terima PPT ini, saya baca sekilas. Di PPT itu ada penggandaan yang ada untuk penggandaan formulir C hasil. Di situ tertulis boleh digandakan dengan alat yang ada di TPS. Tadi sebenarnya juga ada, cuma karena next. Nah, pertanyaan saya, apakah alat yang ada itu boleh kita scan? Seumpamanya kita tulis dulu satu formulir C hasil di luar tanda tangan, kita scan, kita print, atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan karena sudah perkinian data IKTP yang sudah menjadi satu biduk kapil, kan kadang-kadang kan di kita tuh akan ketemukan yang kredit, terutama yang tadi ya DPP dan
BPTB. Nah, yang untuk BPTB berarti kan kalau misalnya Pak, ini kita langsung simulasi hal yang mungkin agak dalam dan nanti bakal terjadi. Apabila kalau dia, ini nanti kalau dikoreksi Pak, kalau saya kan nanti kan ada 5 suara, ada 5 surat suara. Kalau dia misalnya hanya satu provinsi, berarti kan dia masih hampir sama kita Pak, terutama buat yang di provinsi ya Pak ya. Berarti kan dia bisa dapat beberapa suara, kayak misalnya Pilpres, terus DPD, terus juga DPRD provinsi. Tapi kalau kota kan kalau nggak salah enggak ya, kan kalau dikoreksi Pak. Nah kalau yang di luar, berarti kan dia di luar provinsi, misalnya DKI atau Jawa Tengah, berarti dia dapatnya itu seperti apa Pak? Karena saya nggak tahu sekarang yang DPD, apakah dia nasional ataupun dia per provinsi. Jadi mungkin itu Pak. Nah itu yang hal-hal mungkin sedikit tambahan dari Pak Komisioner apabila hal itu terjadi, supaya kita di TPS itu nanti nggak tervising nih Pak, karena isunya kan selalu diselisih dan mungkin semuanya nggak pengalaman yang sudah pernah. Nah ini yang mungkin bisa arahnya Pak. Itu saja mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Tadi dari TPS 90 ya. Yang approval surat suara itu salah satunya saya yang tanda tangan. Jadi saya tahu persis apa yang perlu diisi di surat suara. Oke. Terkait dengan beberapa isian, betul, itu bisa pakai stapel formulir gitu ya, biar nggak isi satu-satu. Nanti tulisannya udah mulai beda gitu semua, ya kan? Yang tadinya Sukma apa namanya kelurahan dari Bening, karena biasanya lama udah ngaco, ya kan? Jadi Bening doang apa segala macam. Itu masih bisa pakai stapel. Makanya kenapa yang saya sampaikan yang harus bahasa itu hanya tanda tangan. Jadi isiannya kita bisa pakai stapel, tapi tanda tangannya boleh stapel nih, ya kan? Harus pakai tanda tangan nih, basah nih, gitu loh. Tapi kalau isian nama apa sih? Alamat. Nama kelurahan, kota apa segala macam biar nggak mengisi ini lumayan juga itu ya kan? Itu bisa pakai stapel. Makanya yang saya sampaikan adalah yang nggak boleh pakai stapel itu hanya untuk tanda tangannya. Jadi itu di stapelin nanti ya kan? Jadi nggak usah ngisi lagi nama kecamatan, nama kelurahan. Nah di situ kita nanti ketua KPP itu tanda tangan. Itu ya. Lalu kemudian juga terkait dengan hasil salinan itu kan jelas. Kita tahu yang menerima siapa yang berhak menerima hasil salinan. Siapa aja? Di TPS pertama Saksi. TPS, kedua saksi resmi ya. Gitu. Dan itu bisa diberikan satu-satu, ya kan? Tapi biasanya mereka itu nanti minta yang basah, yang asli. Ini biasanya yang akan banyak menimbulkan apa namanya perselisihan hasil saat perhitungan, karena antara hasil yang diterima sama saksi dan yang dilaporkan ke PPK itu bisa saja berbeda, gitu, ya kan? Di rapor terakhir itu kalau nggak salah akan disiapkan untuk sewa scanner kalau nggak salah, sewa scanner gitu ya kan? Jadi memang bisa digandakan. Tapi untuk yang diserahkan itu ya kita memang harus basah kan gitu. Apalagi yang untuk PPK itu mau berapa? Seperti itu. Nah kemudian terkait dengan data pemilih, untuk DPTB KPPS nggak usah khawatir karena untuk DPTB itu kan bawa suratnya pindah memilih. Di surat itu sudah template dari ini udah template. Jadi ketika bapak-bapak ibu-ibu mau pindah memilih, KPU itu nanti hanya tinggal mengeprint aja karena pada dasarnya bapak-bapak ibu-ibu sudah terdaftar di DPT. Nah, ini template model surat pindah memilih itu template dari namanya apa sih? SIDALI, Sistem Informasi Daftar Pemilih KPU yang secara server di Indonesia. Sehingga nanti di sini sudah ada Pak, bagian bawah. Nah, surat suara mana saja yang diberikan, lihat tadi suratnya, nggak usah meraba-raba. Oh berarti seumpama jadi surat suara yang dikasihnya cuma satu nih, pasangan calon, cuma pilpres, gitu. Berarti yang tidak memilihnya ini dia berasal dari luar provinsi Jawa Barat, ya kan? Gitu.
Jadi jangan wah berarti dari sini nanti surat-suaranya berapa ya? Nggak usah kita lihat Kalau misalnya Saya mau tanya Bapak, saya dari TPS 87. Anak saya kan domisilinya di sana, di sini, tapi dia tugasnya di Kalimantan. Maksud saya minta suratnya atau biar bisa nyoblos di sana gimana? Oke. Nanti diurus ke PPS Bu ya. Ini PPS nanti diurus pindah memilihnya sehingga nanti anak itu tetap bisa mencoblos di Kalimantan ya. Kalimantan. Meskipun nanti di sana nyoblosnya cuma dapat 1 surat suara. Presiden aja gitu. Karena udah lintas provinsi apalagi lintas kabupaten kota kan. Gitu. Tapi nggak apa-apa nanti diurus. Dan terakhir itu besok. Terakhir besok. 30 hari sebelum pencoblosan, kemudian yang untuk H-7 itu hanya untuk yang alasannya sakit atau betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembicara. Sepertinya saya ditodong untuk menyampaikan doa. Insyaallah mudah-mudahan semua yang kita harapkan berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian kita disehatkan semuanya mulai malam ini sampai ke akhir pekerjaan kita di tanggal 14 ya. 14 Februari nanti. Alhamdulillah minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu dan saya ucapkan selamat malam, selamat istirahat dan terima kasih kepada Ketua PPS, Ketua PPK dan Komisioner KPU khusus Pak RW yang sudah memfasilitasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ora? Boleh lah. Ya udah, tunggu dulu lah.